Ramadan yang kualitas ibadahnya, kualitas suasana hati kita lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada pemirsa Bina TV yang berbahagia, alhamdulillah ini semoga yang menyimaknya ya dari segala usia, dari mulai balita, mungkin remaja, dewasa, dan lansia, tidak apa-apa. Insya Allah bahasannya ini, pokoknya bahasan ini mah tidak mengenal usia. Relevan untuk segala usia ya. Nah, karena ini berhubungan dengan bulan Ramadan, tentunya ada kaitannya dong dengan bulan Ramadan ya, supaya bisa diamalkan. Nah, Umi akan menyampaikan ini sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah khutbah Jumat gitu ya. Ketika Rasul khutbah Jumat, Rasul itu sampai 3 kali berhenti dari khutbahnya, kemudian mengucapkan kata amin. Kemudian amin. Kemudian amin sampai 3 kali. Para sahabat tentunya penasaran gitu ya. Kenapa Rasul ini sampai berhenti dari khutbah hanya mengucapkan amin? Terus mengaminkan apa gitu ya? Akhirnya setelah beres khutbah Jumat, kemudian ini memang sudah kebiasaan Rasul dengan para sahabatnya kalau ada sesuatu yang mengganjal gitu ya di hatinya selalu disampaikan langsung kepada Rasul. Makanya enak tuh zaman Rasul itu. Jadi kalau ada sesuatu yang apa sih ini? Langsung gitu ya bertanya. Tapi kalau zaman sekarangnya, apa sih ini? Mau tanya juga malu gitu karena tidak dekatnya. Tapi zaman Rasulullah Masya Allah luar biasa gitu. Jadi ada sesuatu yang mengganjal, tidak dibiarkan nanti. Langsung ditanyakanlah ke beliau. Akhirnya mungkin membentuk kolah-kolah mungkin zaman sekarang ya. Ngeriung gitu ya, berkumpul gitu. Akhirnya ditanyakan salah satu jemaah, ya Rasul, tadi ketika engkau khutbah, kenapa berhenti sampai 3 kali gitu? Masya Allah gitu kata Rasul. Sahabat, tadi ketika aku khutbah Jumat, aku berhenti. Aku didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril memohon kepadaku, tolong Muhammad aminkan doaku. Aku sekarang akan berdoa kepada Allah, engkau tolong mengaminkan. So, kebayang ya sahabat Bina TV ini yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, yakin enggak tuh doanya diterima? Aku yakin pasti diterima. Harus yakin atuh. Yang berdoanya malaikat Jibril, malaikat Jibril mama, Masya Allah kan, yang paling taat patuh kepada Allah, yang samina wa atona terhadap seluruh perintah Allah, yang mengaminkan Rasulullah Muhammad, pasti doanya diijabah. Kata Rasul, doa yang pertama malaikat Jibril adalah, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang anak yang belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Tuh, nomor 1 itu. Jadi kalau kita berpuasa sekarang 30 hari full, tapi masih jelek dengan orang tua, masih membantah orang tua, masih berkata kasar kepada orang tua, sayang sekali itu puasanya nggak akan diterima oleh Allah. Sebanyak apapun puasanya, sedekahnya berapa banyak pun, sholatnya sebanyak apapun, tetapi kalau menyakiti hati orang tua, nggak akan diterima puasanya. Sungguh disayangkan kan itu ya. Makanya nih para remaja, para di sini anak-anak gitu ya yang menyimak ini Bina TV ini, so berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang apapun yang diberitakan orang tua, yakin itu kebaikan buat kita semua.
Makanya di menjelang Ramadan ini ya, sekarang udah hari yang kedua gitu, masih banyak kesempatan beberapa hari ke depan, sok manfaatkan. Berbuat baik kepada orang tua, minta maaf kepada kedua orang tua. Jadi minta maaf itu jangan nunggu nanti, jangan nunggu lebaran. Sekarang waktunya berminta maaf kepada orang tua, sekaligus diazamkan di dalam hati ingin khidmat kepada orang tua, ingin berbuat baik kepada orang tua. Tuh, Masya Allah ya. Coba sekarang praktekkan, sok ke orang tua minta maaf. Masya Allah, orang tua itu akan bahagia, akan bangga memiliki anak yang mau meminta maaf. Itu luar biasa. Dan yang kedua, kata Rasul, dan yang kedua doa malaikat adalah, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Tuh, ini untuk para pemirsa ini mungkin yang sudah punya pasangan ya, punya istri atau punya suami nih, kalau di puasa ini masih menyimpan ganjalan, masih tidak baik-baik saja dengan pasangannya, sayang sekali ini puasanya. Puasanya tidak akan diterima oleh Allah gitu. Makanya segera mungkin berminta maaf kepada pasangannya masing-masing. Yang salah mah suami saya mah nggak salah gitu. Walaupun yang mungkin menurut pandangan kita suami yang salah, tidak ada salahnya kita sebagai istri untuk minta maaf. Karena yang minta maaf duluan itu tidak hina. Justru akan mulia orang yang meminta maaf duluan. Wah, Masya Allah ya. Memang ini mungkin rada berat ya sebagian orang karena gengsinya tinggi. Tapi kalau kita ingin mengharapkan ridho Allah, ingin mengharapkan ampunan dari Allah, kenapa tidak gitu? Kita berminta maaf duluan. Insya Allah kalau kita meminta maaf duluan lebih tenang ke hati dan kita lebih terhormat dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, dan yang ketiga, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya seorang mukmin yang masih ada masalah dengan mukmin yang lain. Ya, mungkin karena pertengkaran gitu ya, jadi bermusuhan, ada yang sampai 7 turunan gitu. Nauzubillah ya, 7 turunan. Karena dendam, memiliki sifat dendam, ternyata orang-orang seperti itu tidak akan diterima puasanya oleh Allah. Nah, ini bagi pemirsa Bina TV, para remaja nih yang memiliki masalah dengan temannya, cepat diislahkan, sok cepatnya minta maaf. Minta maaf di bulan puasa ini supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kultum yang cukup singkat ini, tapi semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi, dan intinya hati kita harus lebih bersih di bulan puasa ini. Jangan ada dendam di antara kita. Lah, siga lagu nggak apa-apa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.